Ya, sebanyak 1.318 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan penetapan daftar calon tetap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024 di kantor KPU. Saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu. Selamat siang Rio, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rizky. Memang 92 hari jelang hari pemilihan umum 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang tahun 2024, ini tensi politik kian memanas setelah proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian diikuti dengan putusan MK dan baru saja kemarin dari salah satu ketua umum partai politik yakni dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyerukan kepada masyarakat bahwa ia juga melihat adanya tendensi bahwa Mahkamah Konstitusi, apapun proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini diindikasikan terjadi kecurangan dalam proses pemilu 2024. Dan ia mengajak masyarakat untuk lebih jeli melihat bagaimana proses yang terjadi jelang Pilpres 2024 yang akan datang. Dan sejak pada hari tadi pagi, khususnya pada hari penetapan Capres dan juga Cawapres yang memang jatuh pada tanggal 13 November 2023 sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mana dinyatakan bahwa penetapan Capres dan juga Cawapres ini memang dilangsungkan ataupun ditetapkan 15 hari jelang masa kampanye yang akan dijalankan pada tanggal 28 November mendatang. Kami sejak datang ke lokasi ini sejak pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, kami memang merasakan sejumlah tensi politik yang kian memanas, baik dari pihak pengamanan kepolisian yang memang sudah berjaga. Tadi Anda sempat sebutkan bahwa ada sekitar 1.318 personil aparat keamanan yang gabungan dari TNI dan juga Polri dari Polda Metro Jaya yang sudah berjaga di tempat ini. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana lokasi khususnya di depan gedung KPU Jakarta Pusat. Anda bisa melihat bagaimana sejumlah massa dari yang mengaku bagian dari aliansi penyelamat konstitusi ini menyerukan harapannya terkait dengan apa yang akan dilangsungkan oleh KPU, yakni penetapan Capres dan juga Cawapres. Terlihat di depan layar kaca Anda bagaimana masyarakat berharap bahwa masyarakat menyampaikan kritik terkait dengan aparat yang sudah tidak netral, bagaimana proses pencalonan Gibran yang cacat moral dan etika, lalu kemudian ada juga tulisan bahwa dulu teman sekarang lawan begitu. Ini mungkin akan kita elaborasikan secara lebih khusus dengan koordinator aliansi penyelamat terkait dengan apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, ini kan kalau kita lihat dari banner-bannernya Gibran cacat moral dan etika, lalu kemudian pecat Anwar Usman penista konstitusi begitu. Hari ini kan penetapan Capres dan Cawapres. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh teman-teman dari aksi massa yang dilakukan hari ini? Kita kan sudah tahu bahwa keputusan MK itu tidak menunjukkan keputusan yang adil. MK terlalu diintervensi oleh pemerintah sehingga meloloskan Gibran padahal sesungguhnya berusia 35 tahun. Cuman hukum direkayasa sedemikian rupa. Konstitusi dipermainkan sehingga Gibran diterima oleh KPU. Nah, tuntutan kita kemarin adalah ingin agar KPU mendiskualifikasi Gibran, Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 ini karena dia cacat moral, cacat etika, dan cacat formil. Begitu, Pak. Tapi kan kemudian nanti pukul 3 sore, ini kan kalau kita lihat soal aturannya, ini masa-masa yang sebenarnya sudah lewat setelah kemarin pendaftaran, lalu kemudian lolos, dan hari ini akan ditetapkan Capres dan juga Cawapres. Jika nanti KPU pada akhirnya memang mengumumkan bahwa salah satu calonnya adalah Prabowo dan Gibran, ini apa yang akan dilakukan oleh teman-teman? Ya tentu Republik ini akan dirusak oleh mereka yang mencurangi pemilu secara sistematis. Yang kedua, kita akan melaporkan KPU, anggota KPU ke DKPP. Kenapa? Karena mereka menerima pencalonan Gibran sebagai Cawapres pada tanggal 19 karena mereka belum punya PKPU-nya. PKPU baru belum ada. Nah, itu kan cacat formil, ya kan? Nah, kemudian mereka memaksa KPU diterbitkan gitu. Nah, kita akan melaporkan bahwa KPU melakukan kecurangan ke DKPP secara etik. Artinya kalau kemarin KPU sudah sebenarnya merevisi aturan PKPU-nya setelah putusan Mahkamah Konstitusi, itu dianggap tidak valid, walaupun sebenarnya KPU sudah merevisi aturan. Direvisi kan ketika setelah pendaftaran. Pada saat pendaftaran Gibran tidak sah, itu belum direvisi gitu loh.
Nah, jadi pada tanggal 19 terakhir, pada tanggal 19 ketika Gibran mencalonkan diri dan di 25 ketika Gibran mencalonkan diri, itu artinya bahwa KPU tahu bahwa belum ada landasan hukumnya, bahwa PKPU-nya belum ada. Kenapa kok diterima? Gitu. Artinya ini kalau misalkan nanti oleh KPU ditetapkan bahwa salah satu pasangan calon adalah Prabowo dan juga Gibran, ini teman-teman dari aliansi akan langsung melapor ke DKPP hari ini atau besok? Rencananya nanti kita akan melaporkan ke DKPP. Yang kedua, kita menyerukan kepada pemerintah ya, aparatur negara semuanya untuk bertindak netral dalam proses pemilu 2024 ini. Adakah bukti-bukti yang kemudian bisa disampaikan melihat bahwa netralitas aparatur ini tidak berjalan di dalam proses pemilu ini? Yang pertama, ketika pemasangan CCTV di lembaga penyelenggara pemilu, di Bawaslu dan di KPU di kabupaten-kabupaten, terutama di Jawa Timur ini yang sudah berjalan, itu menunjukkan bahwa aparatur polisi ingin mengintervensi adanya proses pemilu ini. Yang kedua, ketika pada hari yang sama, ketika Jokowi ke Bali, ya kan, itu seluruh spanduk baliho Prabowo Ganjar Pranowo itu dicopotin. Nah, mereka beralasan bahwa ini hanya dipindah sementara. Itu tidak fair. Pemerintah tidak fair. Nah, tentu saja ini bukan apa yang dilakukan oleh Satpol PP, tapi atas instruksi PJ Gubernur. Nah, kita tahu bahwa instruksi ini sudah dan dijalankan di seluruh Indonesia, baik oleh PJ Bupati maupun oleh PJ Gubernur. Kita ingin bahwa pemilu ini fair, adil, jurdil, itu saja, Mas. Terima kasih banyak informasinya. Kita lihat nanti apakah pengumuman pada pukul 3 sore nanti akan menetapkan Gibran dan juga Prabowo sebagai salah satu kontestan bersama dengan dua pasangan calon yang lainnya. Terima kasih banyak informasinya, Pak. Berikut informasi dari Koordinator Penyelamat Konstitusi yang mengaku bahwa apa yang akan dilakukan oleh pihaknya jika nanti KPU tetap mengumumkan Gibran dan juga Prabowo sebagai salah satu kontestan dalam Pilpres 2024. Ini mereka akan melaporkan komisioner KPU ke DKPP karena proses pencalonan yang dilakukan pada masa pendaftaran ini menggunakan aturan yang lama, bukan aturan yang sudah diperbaharui oleh KPU. Kita nantikan bagaimana dinamika yang akan berlangsung di KPU pada pukul 3 sore nanti, begitu, karena KPU rencananya akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu, lalu kemudian akan diumumkan pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan tahapan selanjutnya adalah masa kampanye yang akan diawali pada tanggal 28 November hingga 10 Februari yang akan datang jelang hari masa pencoblosan pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Rizky. Baik, Ausirion Dholu melaporkan dari gedung KPU Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.